Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Delvin Ropis Tepu dengan NPM 5 dan di sini ada Bang Jerian itu dengan NPM, ada Fahim Ahmad Sutra dengan NPM 37. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dataset. Mungkin bisa di share screen, Bang. Baiklah, di sini datasetnya kami mendapatkannya dari Kaggle ya. Selanjutnya itu masuk kepada source code. Nah, kode yang pertama ini adalah mengimpor berbagai pustaka yang diperlukan untuk proyek analisis data dan pemodelan machine learning berbasis teks ya. Berbasis teks, NumPy dan Pandas itu digunakan untuk manipulasi data, sedangkan Matplotlib dan Seborn digunakan untuk visualisasi. Selanjutnya itu adalah path menuju file CSV. Nah, itu adalah untuk mengambil dataset dan menyimpan path yang ada di drive. Selanjutnya itu ada kode df head, ya itu untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Bisa dilihat itu outputnya itu ada 5 ya, 5 data. Selanjutnya itu df shape. Df shape itu untuk ukuran datanya. Jadi ukuran datanya itu adalah 5572,2. Selanjutnya itu kode df is null sum. Nah, itu untuk melihat setiap kolom apakah ada missing value. Nah, bisa kita lihat di sini itu nol ya, berarti aman, kosong. Selanjutnya itu kode df label value cons. Nah, itu untuk mengecek perbandingan kelasnya. Bisa dilihat outputnya sebagai berikut. Itu ada H 4825 dan spamnya 747. Nah, selanjutnya itu data pre-processing yang akan dijelaskan oleh Paim Ahmad Saputra. Kepada Paim dipersilakan. Baiklah, selanjutnya di bagian data processing. Pertama kita harus mengubah label menjadi variabel binary, di mana 0 mewakili ham yang bukan spam dan 1 mewakili spam untuk memudahkan perhitungan. Dapat dilihat di kode itu ada df label sama dengan df.label.map ham sama 0 dan spam sama dengan 1. Itu adalah mengubah nilai dalam kolom label, di mana ham dikonversi menjadi 0 dan spam dikonversi menjadi 1. Dan dilakukan dengan menggunakan metode map yang memungkinkan pemetaan nilai berdasarkan list seniority. Lalu ditampilkan dengan menggunakan df.head untuk menampilkan 5 baris pertama pada data frame. Selanjutnya, itu ada training dan testing set. Ini adalah langkah pertama dalam membagi dataset menjadi set data latih dan set data uji. Dapat dilihat, langkah pertama adalah membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Yang pertama, X train adalah data pelatihan kita untuk kolom SMS message, dan Y train adalah data pelatihan kita untuk kolom label. X test adalah data pengujian untuk kolom SMS message, dan Y test adalah data penguji untuk kolom label. Dapat dilihat dari kode, eh, label pada bagian Xtrain dan Ytrain untuk data pelatih dan serta Xtest dan Ytest untuk data penguji. Parameternya menggunakan random stat sama dengan 1 untuk memastikan bahwa pembagian data selalu konsisten setiap kali kode dijalankan. Setelah itu ada 3 perintah kode print yang digunakan untuk menampilkan jumlah total baris dalam dataset dan jumlah dalam data latih, dan juga jumlah baris dalam data pengujian. Dapat dilihat outputnya yaitu terdapat eh, 5.572 data yang dibagi menjadi, eh, ada data training yang berjumlah 4.179 dan data latih sebanyak, eh, dan data uji sebanyak 1.393. Lalu untuk perbandingannya menghasilkan 75,0 yang menunjukkan 75% data digunakan untuk pelatihan, dan juga 25,0 menunjukkan bahwa 25% data digunakan untuk pengujian.
Selanjutnya adalah playing back of words processing to our dataset. Eh, Back of words atau BOW ini merupakan istilah yang digunakan untuk menentukan masalah yang memiliki kumpulan data teks yang perlu dikerjakan. Ide dari BOW adalah mengambil sebuah teks dan menghitung frekuensi kata-kata dalam teks tersebut. Penting untuk dicatat bahwa konsep BOW memperlakukan setiap kata secara individual dan urutan kemunculan kata tersebut tidak menjadi masalah. Dengan menggunakan proses yang akan dibahas sekarang, kita dapat menyamarkan kumpulan dokumen ke dalam sebuah matriks dengan setiap dokumen sebagai baris dan setiap kata sebagai kolom. Dan nilai yang sesuai adalah frekuensi kemunculan setiap kata atau token dalam dokumen tersebut. Tujuannya adalah untuk mengubah kumpulan teks ini menjadi matriks distribusi frekuensi sebagai berikut. Di sini seperti yang bisa dilihat, dokumen diberi nomor pada baris dan setiap kata adalah nama kolom. Dengan nilai sesuai adalah frekuensi kata tersebut dalam dokumen. Dapat dilihat dalam kode eh, objek count factorizer dibuat dan disimpan dalam variabel count vector. Ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi vektor berdasarkan frekuensi kemunculan kata dalam dokumen. Selanjutnya di dalam kode ada fits transform extract yang diterapkan pada data pelatihan extract. Metode ini menghasilkan dua hal, yaitu mempelajari fit pola kata yang muncul dalam dataset pelatihan dan juga mengubah transport teks menjadi matriks fitur, di mana setiap baris mewakili sebuah dokumen dan setiap kolom mewakili jumlah kemunculan kata tertentu. Mungkin itu aja. Selanjutnya penjelasan Naive implementation akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Naive Bayes Implementation, di mana sebelumnya kami sudah mereview 5 jurnal yang berkaitan dengan klasifikasi menggunakan Naive Bayes. Nah, maka dari itu, eh, saya akan melakukan implementasi setelah apa yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya, yaitu pre-processing data. Baiklah, di sini kami menggunakan FBM multi multinomial Naive Bayes dikarenakan tidak memerlukan banyak parameter dan juga cocok untuk eh, data yang independen karena sudah dibagi per kata pada BOW tadi. Kemudian setelah dilatih dan didapatkan hasilnya, eh, bisa dilihat pada visualisasi dari confusion matrix di mana hasilnya cukup bagus karena untuk miss-nya itu sangat sedikit, yaitu ada 5 dan 11. Mungkin langsung saja ke klasifikasi report agar lebih mudah dipahami, di mana bisa dilihat untuk presisi, recall, dan F1 score-nya itu eh, hampir mencapai 9. Untuk di bukan spam itu berhasil mendeteksi sebanyak 99, dan recall-nya sempurna 1, dan F1 score-nya hampir sempurna juga, yaitu 99%. Untuk presisi satunya itu 0,97, untuk recall-nya 0,94, dan F1 score-nya 0,96, sehingga bisa dilihat akurasinya hampir sempurna, yaitu mencapai 99%. Baiklah, eh, untuk perbandingan pada studi kasus yang telah dari jurnal yang sudah kami baca itu bisa dilihat bahwa untuk data spam tadi itu metodenya menggunakan Naive Bayes dan BOW untuk tahap pre-processing. Untuk akurasinya itu lebih baik dari jurnal yang sudah kami review, karena sebelumnya itu tadi yang sudah penelitian sudah kami lakukan itu mencapai 99%. Dan untuk kesimpulannya mungkin model yang kami dapatkan tadi sudah bisa dijadikan untuk alat pendeteksi dan bisa diimplementasikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.